Oke, kali ini nerusin alur cerita dari reinkarnasi Dewa Pedang terkuat yang kembali ke game God Domain. Yang ini chapter 61 sampai 64. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Blackwing City, kota besar yang banyak sekali bangunan megah. Di salah satu gang sepi, muncul sebuah portal yang mengantarkan si Feng ke sana. Si Feng sudah sampai di kota Blackwing, kota yang paling terkenal akan rumah lelangnya. Karena lelang di sini masih lama, si Feng masih bisa untuk berjalan-jalan dulu di sekitar kota. Si Feng mengeluarkan topeng iblis dan memakainya untuk penyamaran. Si Feng mengganti identitasnya sebagai Black Flame. Dia ingin berkunjung ke Engineering Shop. 10 menit kemudian si Feng sudah sampai di toko dan 2 menit kemudian si Feng sudah keluar dari toko tersebut. Katanya item yang ada di dalam sangat mahal. Si Feng tidak bisa membeli apapun. Rocket Boost ini saja harganya 1.200 gold. Item peringkat epic yang dibuat Master Engineer. Tapi Black Flame tidak keluar dengan tangan kosong. Dia membeli Intermediate Frost Grenade yang akan dia gunakan untuk melawan Martial Union. Intermediate Frost Grenade, bom peledak yang bisa memberikan frost damage di radius 12 yard. Black Flame berjalan di sekitar kota dan tidak sengaja bersenggolan dengan seorang player. Player ini marah, siapa NPC sialan itu yang jalan tidak pakai mata. Saat dia berbalik, dia melihat kalau NPC itu ternyata seorang player seperti dirinya. Orang ini namanya Egoistic Friendship Blade. Dari guild Bloodthirsty Bargot, dia level 8. Dia bilang jadi player yang tidak masuk guild manapun. Panggil saja orang ini Blade. Black Flame melihat kalau Blade ini dari negara lain. Maksudnya negara ini negara di game. Meski hanya ada satu travel pass yang diperlukan di Redleaf Town, seluruh White River City memiliki yurisdiksi atas ratusan kota. Ada ratusan kota di Starmoon Kingdom, kerajaan yang dipilih si Feng untuk pertama kali masuk ke dalam game. Dan di God Domain ada ratusan negara lainnya. Sebagai negara netral, Blackwing City mendapati ratusan player yang muncul sekaligus. Blade menyangka si Feng beruntung bisa sampai di sini. Black Flame tidak memperdulikannya dan langsung pergi saja. Blade sangat kesal dan ingin memberi pelajaran ke Black Flame yang sudah menyenggolnya. Black Flame menoleh. Terus kenapa? Balasan itu tentu saja membuat Blade kesal. Saat itu datang pria lain, katanya kita semua ini adalah elit dari berbagai negara. Daripada bertarung satu sama lain, bukannya berteman lebih baik dan bisa berbagi informasi. Blade mundur karena pria yang menghentikannya itu, dia memperkenalkan diri ke Black Flame. Namanya Lone Swan, dari Palace of Moon Reference. Guild Palace of Moon Reference adalah guild yang sangat terkenal dan berafiliasi dengan Tulip Empire. Konon persaingan antar pasukan sangat sengit dan Palace of Moon Reference pemimpin mereka. Black Flame menjawab dengan memperkenalkan diri dari Starmoon Kingdom. Lone Swan tahu itu adalah kerajaan yang jauh dari sini. Dia bertanya apakah Black Flame ke sini pertama kali untuk ikut lelang. Lone Swan memberitahu kalau perlu membeli Blackwing Emblem seharga 2 gold untuk masuk ke pelelangan. Black Flame bilang tidak tahu itu. Di sini Black Flame ingin merendah dan pura-pura tidak tahu. Lone Swan menawarkan untuk bergabung dengan mereka saja. Karena Lone Swan ini punya Blackwing Emblem dan bisa membawa Black Flame masuk ke venue lelang. Blade kaget dan maju. Hei, kau itu player biasa dan mau mendapatkan Blackwing Emblem secara gratis. Blade mengejek Black Flame. Tidak sebanding mendapatkan tiket itu. Blade bilang ke Lone Swan, kalau dia memberikan Black Flame bergabung, Blade akan keluar dan mencari player lain. Lone Swan menjelaskan, walau Black Flame player biasa, fakta dia sudah datang ke sini menunjukkan kemampuannya yang sangat bagus.
dan mungkin mereka akan sering bertemu dengan Black Flame di masa depan. Blade membanggakan kemampuannya dan meremehkan Black Flame yang termasuk player biasa, tidak masuk ke dalam guild apapun. Oke, guys, di sini di Gold Domain, guild sangatlah penting banget karena selain mendapatkan ketenaran, guild juga akan membantu para player dan juga di dunia nyata mereka ini digaji seperti melakukan pekerjaan. Makanya banyak sekali player baru yang masuk ke dalam Gold Domain dan langsung masuk ke guild. Lanjut, Black Flame menolak tawaran tersebut. Aku tidak akan merepotkan kalian. Dia berjalan menjauh. Lone Swan dan Blade kaget, penasaran apakah Black Flame sangat kaya untuk bisa membeli emblem Blackwing. Blade berteriak, jangan belagu, kau hanya orang bodoh yang tidak akan masuk ke pintu rumah lelang. Setelah itu di rumah lelang itu sudah dibuka dan banyak sekali player yang ingin segera masuk ke dalam. Penjaga lelang menghentikan kelompok Blade dan Lone Swan. Lone Swan menunjukkan Blackwing Emblem dan bertanya kenapa dia tidak boleh masuk. Kata penjaga ini, orang biasa seperti mereka harus menunggu seluruh tamu VIP untuk masuk lebih dulu. Baru orang biasa seperti mereka bisa masuk. Penjaga ini menunjuk beliau adalah Lord Demon Hunter, VIP Blackwing City. Beliau boleh masuk tanpa emblem. Blade menoleh penasaran dan melihat sosok Black Flame yang berjalan mendekat. Black Flame berjalan santai dan penjaga memberikan salam hormat kepadanya. Lone Swan kaget melihat Black Flame yang ternyata Demon Hunter. Setelah itu di dalam rumah lelang, tempat itu melingkar dan di tengah-tengahnya akan ada pembawa acara yang memperlihatkan item yang dilelang. Pembawa acara itu sudah memimpin acara dengan mengatakan, acara sudah dimulai dan tawaran pertama adalah armor dengan rank Secret Silver level 20. Harga awal 1 emas. Black Flame menggunakan Observation Ace. Si Feng mendapatkan skill ini dari rumah lelang reguler. Dengan ini dia bisa melihat jelas item itu yang tidak diketahui dan tersembunyi. Player yang ada di sana melihat breastplate itu belum ditaksir dan ini seperti taruhan barang itu bagus atau sampah. Si Feng menawar dengan 3 gold. Si Feng menawar untuk menghidupkan suasana sekaligus memancing. Dan itu terjadi, ada beberapa player yang mulai penasaran dengan item itu. Kalau Demon Hunter yang menawar, itu pasti barang bagus. Blade tertawa, entah maksud omongannya di sini apa aku nggak paham. Pokoknya Blade di sini menawar armor itu dengan 5 gold. Dengan bangganya dia tertawa senang. Dan player lain mengenal Blade itu dari guild besar, jadi dia pasti kaya raya. Saat itu Black Flame menawar kembali dengan 10 gold. Mereka sangat kaget, itu uang yang sangat banyak. Tapi apakah Black Flame yang player tanpa guild bisa menang melawan player dari guild besar? Blade kesal dan menawar balik dengan 15 gold. Blade tidak akan membiarkan Black Flame mendapatkan itu dan akan merebut apapun yang diinginkan Black Flame. Tidak boleh kalah, Black Flame menawar dengan 20 gold. Blade sangat kesal, tawaran Black Flame kali ini semakin tinggi saja. Lone Swan menenangkan Blade, 20 gold itu terlalu mahal untuk hanya breastplate dan tak perlu memaksakan. Blade sangat marah dan bilang jangan hentikan aku. Karena Black Flame tidak mau menghormatiku, aku akan membuat dia jera. Blade dengan berapi-api mengatakan tawaran berikutnya 30 gold. Itu adalah gold yang diberikan guild padanya. Player yang melihat itu pun tidak menyangka Blade akan menawar sebuah breastplate dengan harga 30 gold. Blade memprovokasi Black Flame. Dia menyombongkan kehebatannya dan menantang Black Flame untuk menawar lagi. Black Flame menyanggupi itu dengan menawar 35 gold. Blade sangat kaget bukan main. Kok bisa-bisanya player tanpa guild punya begitu banyak gold? Blade ingin memverifikasi
akun player Black Flame ke pembawa acara, apakah benar uang Black Flame ada 35 gold? Kata pembawa acara ini, tawaran Black Flame valid, yang artinya uang Black Flame ada 35 gold. Black Flame bertanya, kau meragukanku? Bukankah kau mempunyai penyokong, Bloodthirsty War God? Tunjukkan kekuatanmu itu padaku. Blade terdiam, kebanggaannya diinjak-injak. Dia sangat marah terhadap Black Flame yang menantangnya, dan Blade sudah tidak tahan lagi. Blade menawar 36 gold. Di dalam hatinya, dia akan minta uang muka dulu ke guildnya untuk pengeluaran yang berlebihan ini. Black Flame yang di atas mengatakan, member dari guild besar hanya menaikkan tawaran 1 gold. Black Flame lebih gila lagi, dia menaikkan tawarannya 40 gold. Blade semakin panik melihat Black Flame yang ingin memiliki itu. Pasti armor ini sangat luar biasa dan langka. Harganya pasti lebih mahal dari 40 gold. Dia pun memutuskan menawar lagi. Kali ini dia menaikkan angkanya menjadi 50 gold. Lone Swan tidak bisa menghentikan Blade yang sudah gila. 50 gold adalah modal untuk bisa mendirikan guild. Black Flame bertepuk tangan. Aku menyerah. Itu akan menjadi milikmu. Blade tertawa. Kau tidak akan menawar lagi? Tanya dia sambil menantang. Raut wajahnya pun panik. Dia mencoba membuat Black Flame menawar lagi. Tapi pembawa acara sudah menghitung 3 kali karena tidak ada tawaran yang masuk. Dia mengetuk palunya. West Wind Breastplate yang mempunyai rare skin akan menjadi milik Blade. Blade tertawa senang dengan apa yang dia dapatkan, tapi saat mendengar nama item itu wajahnya langsung pucat. West Wind Breastplate itu adalah armor yang bisa dia beli dengan harga 1 silver saja. Pembawa acara menambahkan armor ini mempunyai rare skin. Statnya sama seperti armor biasa, tapi ini tampak lebih keren dan memikat. Dan ya, ini bedanya cuman skinnya saja. Blade tidak menyangka membeli armor yang sebenarnya murah itu dengan harga 50 gold. Dia sangat panik dan bingung apa yang akan dia jelaskan ke guildnya nanti saat kembali. Pembawa acara mengatakan karena dia sudah sepakat mereka akan menghubungi guild Blade dalam 24 jam. Jika tidak segera membayarnya, guildnya akan menerima hukuman berat dari sistem. Blade langsung terjatuh lemah tak berdaya. Player yang melihat itu pun bergigit ngeri. Black Flame, sang Demon Hunter, menghancurkan satu guild tanpa pertumpahan darah. Dan Demon Hunter itu lebih iblis daripada iblis sebenarnya. Dan nasib Blade sangat mengenaskan. Dia dihancurkan oleh Demon Hunter. Setelahnya, player lain mengira Demon Hunter itu adalah pencuri, licik, dan bisa menjebak mereka kapan saja. 30 menit selanjutnya, si Feng tidak menawar sama sekali, dan itu berlanjut sampai ke kategori item selanjutnya. Host mengatakan ini adalah weapon forging blueprint, dan harganya dimulai 1 silver. Dari observation ace, si Feng melihat itu adalah blueprint pembuatan Silver Dawn One Hand Sword dengan rank Secret Silver dan level 10. Ini adalah senjata yang wajib dimiliki player level 10 dan sulit didapatkan. Dan kebetulan Abyssal Blade milik si Feng memerlukan 10 senjata rank Secret Silver untuk meningkatkannya. Dengan blueprint ini, si Feng tidak perlu lagi menuju ke dungeon dan mencari pedang itu. Black Flame menawar dengan 1 silver. Player yang mendengar Demon Hunter menawar langsung waspada. Demon Hunter mau beraksi lagi. Mereka takut ini adalah taktik Black Flame untuk mereka membeli item sampah seperti yang pernah terjadi ke Blade. Pembawa acara mulai menghitung mundur dengan harga 1 silver. Black Flame sangat senang apakah ini kesempatannya mendapatkan harga murah. Hitungan kedua untuk 1 silver. Dan player lain sudah termakan siasat si Feng barusan. Mereka sudah tidak mau menjadi orang bodoh kedua.
Hitungan ketiga, dan karena tidak ada yang menawar lagi, ini terjual dengan 1 silver. Kalau begitu, pemenang Blueprint Silver Dawn One Hand Sword peninggalan sang Master Colin adalah Tuan Black Flame. Selamat! Mendengar item itu disebutkan namanya membuat mereka sangat kaget. Karena kalau item itu dijual biasa harganya bisa mencapai 12 gold. Dan Black Flame mendapatkannya hanya 1 silver. Si Feng sangat senang dia menang banyak kali ini. Sekarang pembawa acara membawakan item terakhir. Mereka melelang satu skill close combat yang sangat langka, Flame Thunderstorm, dan harganya dimulai 5 gold. Si Feng melotot kaget, itu adalah skill dambaan para melee player seperti dirinya. Di kehidupannya dulu, si Feng tidak memiliki skill tersebut, karena di market pun harganya sangat tinggi. Tawaran untuk buku skill ini sudah naik sampai 42 gold. Si Feng belum menawar karena dia tahu semua player di sini pasti tahu nilai buku skill itu dan akan menunggu waktu yang tepat. Saat itu ada orang yang menawar dengan 50 gold. Si Feng melihat kalau orang itu NPC dengan kelas sorcerer tier 4 yang sudah pasti kaya raya. Black Flame menawar 60 gold. Tidak ada guna melawan NPC dan si Feng menawar dengan harga perkiraan harga aslinya. Tapi saat itu NPC ini menaikkan harganya ke 70 gold. Si Feng sangat kaget, dia sudah kalah dalam lelang buku skill OP itu. Si Feng tidak menyiapkan banyak gold untuk ini dan ingin mengecek apakah ada tambahan uang dari hasil lelangnya. Saat itu plot armor diberikan author padanya. Sistem memberikan notifikasi bahwa blueprint yang dijual si Feng sudah laku dan sekarang total saldo Black Flame 113 gold, 93 silver. Black Flame langsung menaikkan tawaran ke angka 100 gold. Harusnya ini cukup untuk memenangkan buku skill itu. Hal itu tentu saja membuat banyak sekali player kaget, bahkan NPC ini. Host bertanya 100 gold, apakah ada penawar lain lagi? Player lain tidak berkutik dengan Demon Hunter yang ternyata kaya raya. Ketukan palu sudah dibunyikan. Buku skill ini terjual 100 gold kepada Black Flame. Buku skill sudah ada di tangan Black Flame. Dia senang karena ini adalah skill overpower yang bagus di tahap awal game. Dan ini juga bagus untuk berburu monster dan juga PK atau player killer. Flame Thunderstorm memberikan 200 base damage ditambah Flame Thunder damage ke lawan dalam jarak 5 yard. Dengan skill ini, Black Flame akan mudah menaikkan level dan berburu. Balik modal pun tidak akan sulit. Pelelangan sudah selesai, semua tamu sudah keluar, termasuk si Feng. Saat itu dia berhenti karena ada orang yang memanggilnya. Dia menoleh dan melihat ada wanita yang mengenalkan dirinya. Namanya Aqua Rose. Dia melihat Black Flame di pelelangan. Aqua Rose adalah salah satu Cruisemancer terbaik di Gold Domain, Cruise God Tier 6. Di kehidupannya dulu, Aqua Rose ini lebih terkenal daripada Violet Cloud. Black Flame basa-basi sebentar dengan Aqua Rose. Aqua Rose sebagai wakil guild Twilight Echo ingin mendiskusikan kemitraan dengan Black Flame. Apakah dia tertarik? Twilight Echo salah satu guild terkenal dan kuat. Black Flame menjawab, karena itu Twilight Echo, sudah sewajarnya aku setuju. Aqua Rose senang dan mengajak Black Flame ke tempat lain. Blade yang melihat itu masih sangat marah karena ulah Black Flame dia keluar banyak gold untuk item biasa saja. Sementara itu di restoran kelas atas Red Rose, Aqua Rose mengawali diskusi itu dengan memuji penampilan Black Flame. Dia mengira awalnya Black Flame itu seperti bapak-bapak umur 50-an. Black Flame mengatakan kalau ada proposal kerja, katakan saja. Kau juga senang memperluas. Aku juga senang memperluas koneksiku. Twilight Echo membutuhkan banyak simmering blueprint.
Tapi karena beberapa alasan, mereka hanya bisa membayar dengan kredit poin. Apakah itu tidak masalah? Black Flame bertanya kenapa pembayarannya kredit poin. BTW, kredit poin ini sama dengan uang di dunia nyata. Di tahap awal game, gold sangat dibutuhkan dan belum ada cara untuk menukarkan kredit poin ini dengan gold secara langsung. Aquarus bilang mereka kekurangan uang di dalam game. Kalau Black Flame tidak ingin kredit poin, Twilight Echo akan menawarkan membayar itu dengan cara mencicil. Black Flame justru senang dengan membayar kredit poin, karena sekarang belum dimulai penukaran gold menjadi kredit poin. Black Flame pun setuju dengan tawaran awal dan bertanya dia butuh berapa banyak. Aquarus mengatakan mereka membutuhkan 500 blueprint, lalu akan memesan equipment di dalam jumlah yang banyak di kemudian hari. Aquarus menambahkan syarat, Black Flame tidak boleh menjual itu ke player lain dan guild lain. Black Flame pun langsung paham keinginan Aquarus membeli Shimmering Blueprint darinya dan menjualnya itu lagi secara eksklusif ke guild lain. Koneksi Aquarus lebih luas darinya. Sampai Aquarus begitu percaya diri membiarkan Black Flame mengatur harganya. Baiklah, kau hanya perlu membayar 10 gold sebagai uang muka. Sisanya bisa memakai kredit poin. Tapi aku juga ada syarat. Aquarus bertanya, syarat apa itu? Twilight Echo akan menyesuaikannya. Black Flame mengatakan guild kalian ada di Mineral Ridge Storm Empire. Aku ingin membeli beberapa macam ore darimu dengan harga murah untuk pembuatan equipment. Rencananya kalau ada lebih batu berharga, Black Flame akan menjualnya di Starmoon Kingdom, di mana di situ harganya lebih mahal. Selain itu, aku juga membutuhkan tiket ke Blackwing City. Jika tidak bisa sering berkunjung ke sini, aku tidak bisa berdagang secara langsung. Aku harus menyanggupi syarat Black Flame, dan tiket itu pun sudah disiapkan. Black Flame tersenyum, senang berbisnis denganmu. Aku harus menerima kerjasama dengan Black Flame. Setelah itu di rumah sewahan, Black Flame akan membuat blueprintnya secara langsung dan itu membutuhkan setidaknya 2 jam. Aquarus akan menunggunya. Black Flame senang kesepakatan ini rendah resiko dan menguntungkannya. Harga jual itu akan tergantung pada kemampuan Aquarus untuk menjualnya kembali dan sisanya Black Flame hanya akan mendapat bagiannya dan bersantai. Black Flame masuk ke satu ruangan dan 2,5 jam kemudian Black Flame keluar dan meminta maaf membuatnya menunggu. Xi Feng sangat kelelahan membuat 500 blueprint sekaligus. Itu membutuhkan usaha yang keras. Black Flame sudah mengirimkan semua blueprint itu ke Aquaros dan dia juga menerima kredit poin. Saldonya sekarang 18,88 juta kredit poin. Dengan pendapatannya ini, saldonya sudah lebih dari 18 juta. Tanpa dia sadari, si Feng sudah menjadi jutawan. Kalau tidak ada masalah dalam beberapa hari, saldonya mungkin bisa mencapai 20 juta. Dan dengan itu dia bisa mendirikan studio yang layak dan bersaing dengan Guild Shadow di perkumpulan sosial nanti. Aquarus bilang akan membawakan batu berharga yang dibutuhkan Black Flame dalam 3 hari dan mengingatkannya untuk tidak lupa membawa equipment atau senjata lebih banyak. Aquarus akan membeli sebanyak apapun yang Black Flame punya. Black Flame berjabat tangan dan mengatakan kau tidak akan kecewa. Setelah itu, Black Flame sudah balik lagi ke Redleaf Town. Saat itu dia mendengar pemberitahuan penting, pengumuman sistem. God Domain akan segera melakukan pembaruan sistem dan membutuhkan 12 jam waktu nyata dan mohon bersiap untuk logout dari game dalam 10 menit. Black Flame kaget apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba ada update. Harusnya update ini dilakukan 1 bulan lagi. Black Flame mengingat setelah update harga material meroket.
dan sekarang adalah peluang baginya untuk menghasilkan uang. Masih ada waktu dan si Feng segera ke rumah lelang membeli material. Sampai di rumah lelang, si Feng langsung membeli semua material yang ada di pelelangan. Apapun yang rare akan dia beli. Dia punya 10 gold dari Aquaros dan sisa gold miliknya itu sudah cukup untuk memenuhi inventory-nya dengan pembelian itu. Inventory sudah penuh dan sistem sudah mengatakan untuk logout dalam 11 detik. Black Flame sudah selesai dan menekan logout sebagai penutupan hari ini. Jam 8 pagi di dunia nyata, si Feng membuka alat VR-nya dan menghela nafas lega. Si Feng menyalakan televisi dan ada berita yang mengatakan, hari ini ada 1000 konglomerat yang masuk ke dalam Gold Domain untuk meningkatkan ekonomi di dunia virtual dan mereka pun mendirikan workshop atau guild sendiri. Dan dalam 3 jam, seluruh toko helm virtual sudah ludes terjual. Jumlah player Gold Domain melonjak 800 juta dengan 8 miliar player yang aktif. Ini memecahkan rekor dunia untuk virtual game. Si Feng akhirnya memahami Aquaros yang memborong blueprint itu. Dengan 8 juta player level 1 yang masuk ke Gold Domain, pasti ada banyak permintaan equipment. Berita itu juga mengatakan administrator mengajak semua orang pindah ke dunia virtual dan berkontribusi data player ke main God system untuk menyempurnakan kerangka kerja God Domain. Mendengar itu, si Feng sangat senang. Ini dia, evolusi besar God Domain sudah ada di depan mata. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi alur cerita singkat dari manhwa ini, chapter 61 sampai 64. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.